Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Jahro SHI MSI selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Anisaul Aliyah dengan NIM 211080126 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hadirnya saya di sini untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul 2 macam tafsir berdasarkan sumbernya. Yang pertama, yaitu definisi dari tafsir bil maksur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Farawi, tafsir bil maksur ialah tafsir Al-Quran yang berdasarkan pada penjelasan Al-Quran sendiri, penjelasan Nabi, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya, dan para pendapat tabi'in. Sedangkan menurut Manan Al-Khoton, tafsir bil maksur ialah tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis Nabi sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran, dan juga melalui perkataan sahabat, karena mereka yang lebih mengetahui kitab Allah, dan dengan apa yang dikatakan oleh para tabi'in, karena mereka menerima dari para sahabat. Tafsir bil maksur mencakup tafsir yang datang dari Al-Quran, yang bersumber dari Nabi dalam sunnahnya, dan dari para sahabat yang hidup semasa Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, sumber rujukan tafsir bil maksur ialah Al-Quran Al-Karim, sunnah Nabi yang sahih, dan perkataan sahabat dengan tata cara yang jelas periwayatannya. Yang kedua, yaitu definisi dari tafsir birai. Kata ra'i berarti pemikiran, pendapat, dan ijtihad. Menurut Husain Az-Zahabi, tafsir birai ialah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran para musafir yang terlebih dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran seperti asbabun nuzul, nas mahsub, dan sebagainya. Tafsir birai dapat dipahami sebagai penafsiran terhadap ayat Al-Quran dengan menggunakan penalaran dan pemikiran manusia. Walaupun didasari oleh pemikiran manusia, tafsir birai ini tidak mutlak hanya bersumber dari pemikiran, tetapi tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan penafsiran Rasulullah serta sahabat. Penggunaan tafsir ar-ra'yi tidak dibenarkan jika dalam mengkaji suatu kegiatan ubudiyah. Penafsiran ini hanya dapat digunakan untuk masalah-masalah sosial atau aspek kehidupan di mana membutuhkan kajian atau penjelasan dengan petunjuk Al-Quran. Klasifikasi tafsir bil maksur. Klasifikasi tafsir bil maksur sendiri terdapat dua pandangan, yaitu menurut Manan Al-Khoton dan Musaid Al-Toyar. Namun dari kedua pandangan tersebut memiliki kesamaan pemaknaan dalam mengklasifikasikan tafsir bil maksur, yaitu diantaranya: yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Seorang musafir yang hendak menafsirkan mencari informasi terkait tafsirannya dari ayat lain, sebab suatu yang masih bersifat global pada satu ayat terkadang diperinci pada ayat lain. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan sunnah. Penafsiran Al-Quran dengan sunnah di dalamnya mencakup qauliyah, perkataan, fi'liyah, perbuatan, dan takriyah, ketetapan atau keputusan yang bersumber dari Nabi SAW sebagai landasan dalam penafsiran Al-Quran setelah memahami tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Para sahabat dalam menjelaskan makna Al-Quran berasal dari penjelasan Nabi, dan bila tidak menemukan penafsiran dari Nabi, para sahabat berijtihad dengan segala kemampuan nalarnya untuk mengungkapkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran yang sulit dipahami. Klasifikasi tafsir birai. Klasifikasi tafsir birai terdapat dua pandangan, yaitu menurut Manan Al-Khoton dan menurut Musaid Al-Toyar. Klasifikasi tafsir birai menurut Manan Al-Khoton sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tafsir birai sahih dan tafsir birai batil. Tafsir birai yang sahih merupakan tafsir yang didasari oleh ra'yu atau logika yang lurus, yakni tidak bertentangan dengan penafsiran Al-Quran serta menggunakan kaidah ra'yu, baik dalam kaidah bahasa atau ungkapan orang Arab yang sempurna. Yang kedua, yaitu tafsir birai batil. Tafsir birai batil ialah tafsir yang tidak sesuai dengan penafsiran Al-Quran, hanya menggunakan ijtihad rasio semata tanpa didasari oleh dalil yang sahih. Sedangkan klasifikasi tafsir birai menurut Musaid Al-Toyar
yang didasari dari segi hukum dibagi menjadi dua, yaitu penalaran yang terpuji atau ra'yu mahmudah dan penalaran yang tercela, yaitu ra'yu mazmumah. Yang pertama, yaitu penalaran yang terpuji atau ra'yu mahmudah. Tafsir bira'i yang terpuji ini yaitu tafsir yang sesuai dengan tujuan al-syar'i yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah jelas akan kebenarannya, dan para musafir tidak mengabaikan kaidah-kaidah penting seperti asbabun nuzul suatu ayat. Yang kedua, penalaran yang tercela atau ra'yu mazmumah. Penafsiran dalam bentuk ini hanya didasari oleh hawa nafsu dari penafsir berupa pemikiran, pandangan, dan pendapat mengenai suatu ayat yang terkadang memberikan ayat yang tidak sesuai dengan arti yang sesungguhnya dari ayat tersebut. Titik temu tafsir bil ma'sur dan tafsir bira'i. Membandingkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan penafsiran para tabi'in adalah salah satu cara untuk menemukan titik temu dari perbedaan penjelasan yang dikemukakan. Perbandingan ini merujuk pada penjelasan yang memiliki persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua masalah atau lebih, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi yang berbeda namun dalam satu kasus yang sama. Contoh penafsiran dalam menggunakan tafsir bira'i dan tafsir bil ma'sur yaitu dalam karya Jalaluddin Rahmah yang menafsirkan ayat 1-2 surat Al-Hujurat dengan menuliskan ayat beserta terjemahannya terlebih dahulu dengan mencantumkan dua riwayat, yaitu berasal dari Nabi dan peristiwa Abu Bakar dan kisah Sabit. Kemudian hal ini dijadikan sebagai asbabun nuzul atau disebut sebagai tafsir bil ma'sur. Setelah itu menutup dengan memberikan uraian yang bisa diambil dari pesan moral yang terkandung dalam ayat tersebut, atau disebut juga dengan tafsir bira'i. Terkadang para sahabat atau tabi'in selain menggunakan penafsiran dalam bentuk tafsir bil ma'sur, mereka juga menggunakan ijtihad atau pendapat mereka yang sering disebut dengan tafsir bira'i. Kaidah tafsir. Kaidah tafsir disebut juga dengan petunjuk-petunjuk untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Macam-macam kaidah tafsir. Yang pertama, kaidah dasar. Penafsiran dilakukan dengan melihat kepada Al-Quran, kemudian menghubungkan dan membandingkan kandungan ayat-ayat yang bersifat mujmal dengan ayat-ayat lain sebagai penjelas, dengan memperhatikan hadis-hadis Nabi yang sahih dan penjelasan para sahabat yang diseleksi secara teliti. Yang kedua, yaitu kaidah umum tafsir. Kaidah umum ialah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang musafir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kaidah umum ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, penggunaan isim nakiroh dan ma'rifat. Isim nakiroh adalah kata yang menunjukkan suatu yang bersifat umum dan tidak tertuju pada seseorang atau benda yang khusus. Sedangkan isim ma'rifat ialah kata yang merujuk kepada sesuatu tertentu seperti nama atau benda yang dimaksud. Yang kedua, penyebutan kata benda atau isim dua kali. Yang ketiga, mufrad dan jamak. Yang keempat, kata-kata yang seolah-olah sinonim. Dalam Al-Quran, banyak kata yang memiliki makna yang sama, tetapi kata-kata tersebut seringkali memiliki makna yang berbeda. Yang kelima, pertanyaan dan jawaban. Yang keenam, pemakaian kata benda dan kata kerja, jumlah ismiyah atau kalimat yang menggunakan kata benda atau menunjukkan arti subut, tetap, dan istimrar, terus-menerus. Sedangkan jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang menunjukkan kata kerja, menunjukkan arti tajadud, baru, dan hudus, temporal. Fi'il madi, kata kerja masa lampau. Fi'il mudhorik, kata kerja masa kini atau masa yang akan datang. Yang ketujuh, lafal fa'la yang digunakan untuk menunjukkan beberapa jenis perbuatan, bukan satu perbuatan saja. Yang ketiga, kaidah khusus kontemporer dilakukan dengan memilih suatu topik atau permasalahan tertentu, menghimpun ayat yang berkaitan dengan topik, kemudian disajikan dalam bentuk kandungan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan topik tanpa melihat urutan ayat dan surat di dalam Al-Quran, dan tanpa menjelaskan hal lain yang tidak berkaitan dengan topik. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah tutur kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.